Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama Nexart. Seperti biasa, Nexart kembali untuk teman-teman semuanya dengan membawakan konten tutorial tentunya secara gratis. Dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial tentang cara pembuatan huruf timbul dengan bahan PVC untuk bagian sampingnya ini. Kemudian untuk bagian depannya kita tetap menggunakan bahan yang sama, yaitu akrilik putih lampu dengan ketebalan 3 mm. Untuk pemasangan lampunya nanti di sini juga kita akan bongkar gimana sih cara pasangnya. Dan untuk kalian yang penasaran bagaimana proses pembuatannya, kalian boleh simak video ini sampai habis. Check it out. Oke guys, langkah pertama yang harus kita siapkan tentu saja di sini memotong bahannya terlebih dahulu. Untuk bahannya seperti awal tadi saya menggunakan bahan dasar akrilik dengan ketebalan 3 mm. Kemudian di sini kita akan potong menggunakan mesin laser guys. Untuk teman-teman yang belum punya mesin ini, kalian bisa menggunakan mesin scroll saw atau jigsaw ya untuk membentuk bagian pola hurufnya. Kemudian setelah selesai terpotong, langkah selanjutnya di sini kita akan cek lebih dulu bagaimana sih warna putih lampu ini. Kita akan lepaskan dulu kulit akriliknya, kita akan lepaskan dulu ya. Oke, ini adalah warna putih lampu ya guys. Jadi warnanya itu tembus cahaya. Jadi kalau untuk huruf timbul ini cocok sekali, terutama untuk pembuatan neon box. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan melakukan proses pembuatan cover bagian sampingnya. Untuk covernya sendiri saya menggunakan PVC dengan ketebalan 3 mm. Kita sudah belah-belah seperti ini dengan lebar kurang lebihnya sekitar 4 cm. Oke, kemudian kita akan tempelkan saja seperti ini. Jangan lupa untuk kasih tetes lem Korea atau kita beli lem setan di sini. Kemudian untuk pemotongan bagian sudutnya kita akan potong siku seperti ini supaya hasilnya lebih rapi dan tentu saja akan lebih merekat dengan PVC yang lainnya. Oke, kita lakukan secara perlahan-lahan, jangan sampai ada lem yang menetes di bagian depan atau bagian akriliknya, karena itu nanti akan menjadi penghalang bagian dalam untuk cahayanya. Oke, kita potong secara perlahan-lahan dan berhati-hati seperti ini. Oke, kemudian kita akan percepat saja karena di sini saya kira teman-teman juga sudah mulai paham bagaimana proses perakitan dan pemotongan bagian sudutnya. Oke, kemudian setelah selesai kita akan cek terlebih dahulu hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Jadi saya menggunakan ketebalan 3 mm untuk bagian PVC nya, dan untuk bagian akriliknya saya juga menggunakan ketebalan 3 mm dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini guys. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pembuatan tutup bagian belakangnya, dan ini hasil tutup yang sudah kita buat dulu sebelumnya. Hasilnya seperti ini, jadi ada sedikit beda dari video-video yang sebelumnya karena di sini tutupnya ada sedikit menonjol atau nimbul di bagian dalamnya guys. Oke, kita tinggal terapkan saja seperti ini, kemudian kita bisa kunci. Oke, untuk proses pembuatannya di sini saya akan menggunakan mesin rotor CNC, dan di sini kita akan mulai mengarsir bagian sampingnya sesuai dengan bentuk hurufnya. Tapi buat teman-teman yang masih pemula, kalian harus memperhatikan faktor siku bagian hurufnya. Jadi kalian harus lebih teliti ketika memotong bagian sudutnya supaya hasilnya juga lebih presisi dengan bagian belakang tutupnya guys. Oke, kemudian setelah semuanya selesai di sini kita akan bersihkan dan hasilnya kurang lebihnya akan seperti ini. Jadi bagian tengahnya ini ada nimbulnya sedikit seperti ini. Jadi nanti kita tinggal tempelkan saja dengan bagian belakang body huruf neon boxnya atau letter boxnya guys. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita langsung menuju ke proses pemasangan lampu. Untuk pemasangan lampunya sendiri saya menggunakan lampu 12 volt. Usahakan ketika melakukan penyusunan lampunya itu jaraknya setengah dari panjang kabel yang sudah ada dari pabrikan. Oke, kemudian untuk penempelan di besinya di sini saya menggunakan baut seperti ini. Ini adalah baut Gibson ya. Seperti yang kita lihat seperti ini. Di sini ada keluar satu jalur kabel saja, yaitu kabel plus. Kemudian untuk minnya di sini sudah kita gabung dengan besinya langsung, jadi kita tidak perlu menggunakan jalur dua kabel. Selain lebih irit, tentu saja ini akan jauh lebih awet daripada seperti yang video-video yang sebelumnya guys. Oke, dan hasilnya kurang lebihnya akan jadi seperti ini, lebih terang dan tentunya ini akan jauh lebih bermanfaat buat kalian yang mau mencobanya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk ikuti video yang selanjutnya, dan seperti biasa, salam mix up.